Ada orang yang bertanya, Kang saya pengen vaksin, tapi vaksin yang diakui, kemana nih saya harus mendapatkan misalnya? Itu menurut informasi harus pergi kemana Kang untuk mendapatkan? Kita bisa bantu misalnya ada temen nih, sudah vaksin 2 kali, AstraZeneca atau Pfizer, atau yang sudah diakui oleh Arab Saudi, dan dia sudah mendapat sertifikat, Kang Idai bisa nggak bantu di sini untuk daftarkan ke Tawakalna? Bisa ya kan? Ini berlanjut karena banyak orang yang bertanya-tanya. Ada yang majikan nanya kan, kamu ingin kembali, berapa sih biayanya? Kalau kamu ingin kembali, ini saya kirimin tiket dan sebagainya, kan gitu kata majikan. Ada juga yang ingin beli sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para PMI atau yang dulu bisa dikenal sebagai BMI ya. Karena kebetulan saya di sini adalah salah satu pengurus dari DPC BMI Taif, yang mana banyak yang mend-DM saya baik melalui Instagram, ada juga yang melalui WhatsApp yang menanyakan bagaimana sih cara kembali ke Arab Saudi bagi teman-teman yang sudah cuti, yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, bahkan ada juga yang sudah vaksin, ada yang belum vaksin, dan berapa biaya yang diperlukan. Nah, oleh sebab itu sahabat, saya sekarang mendatangi orang yang biasa mengurus hal itu, dan sudah banyak para PMI yang kembali ke Arab Saudi melalui bantuan beliau. Oleh sebab itu kita ingin menanyakan bagaimana sih sebenarnya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa kembali ke Arab Saudi. Oke, saya perkenalkan, beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Venturer. Seperti biasalah, ya begitu, sudah dikenal lagi di bandara. Betul. Tapi benar sekali Mas Faiz, karena saya pun banyak dari komentar dan juga di WhatsApp yang masuk. Jadi mohon maaf banget, misalkan ini ada beberapa pesan ratusan bahkan ya yang masuk ke WhatsApp yang bertanya tentang itu sih, sama tentang ini, tentang kembalinya ke Arab Saudi, apa yang diperlukan dan berapa biaya yang diperlukan ya. Oke sahabat, ini ya langsung saja, ini Masya Allah, ini suatu kabar gembira karena kita langsung bertemu dengan orangnya. Karena kenapa sahabat, saya ingin menjawab pada langsung di DM karena itu bukan bidang saya, maka kayaknya kurang pantas itu. Sedangkan Kang Idai ini yang sudah terjun, tentu para TKI, para PMI yang sudah pulang ke Indonesia bisa dikatakan 80% melalui alhamdulillah sih Kang Idai ya. Pokoknya dari semenjak pandemi itu udah ratusan mungkin. Ratusan TKI yang pulang. Betul. Alhamdulillah sih. Oke, ini Kang, saya biar ini tertata ya, kita bahas satu persatu, biar tertata. Oleh sebab itu ikuti terus ini biar tidak terputus sahabat. Pertama, apakah benar bisa kembali ke Arab Saudi untuk para PMI yang ada di Indonesia? Insya Allah bisa. Bisa ya? Memang sebelumnya Kementerian Kesehatan di Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri yang boleh masuk lagi ke Arab Saudi itu adalah orang yang sudah melakukan vaksin 2 kali di Arab Saudi, kemudian pulang, terus mau kembali lagi itu udah terbuka kapan saja. Oke, ini yang informasi yang ini Kang, memang ini yang baru-baru kan, bahwasanya harus 2 kali vaksin di Arab Saudi. Dan di Arab Saudi kan itu kan 2 kali di Arab Saudi, sehingga pulang nanti kembalinya kapan saja. Itu sudah hal yang wajar sahabat, karena sudah 2 kali vaksin. Namun yang saya tanyakan ini Kang Idai, orang yang kembali ke Indonesia, yang pulang ke Indonesia pada saat beliau masih belum vaksin. Benar. Gitu kan, masih belum vaksin. Dan apakah sudah ada ini, sebelum saya tanyakan, apakah sudah ada PMI yang kembali dari Indonesia, beliau belum pernah vaksin di Arab Saudi? Betul. Udah, alhamdulillah kemarin tanggal 8 dan tanggal 9 dan tanggal 13. Kami ada penerbangan tanggal 9 apa? 9 September. September sama 13 September. Sudah ada orang PMI atau pekerja yang kembali ke Arab Saudi? Iya. Tanpa belum divaksin di Arab Saudi. Pulangnya belum pernah divaksin ya? Karena belum, waktu itu belum diharuskan sekali gitu. Oke, ini kita stop dulu sahabat ya. Ini kita menjelaskan terlebih dahulu bahwa
memang sudah ada orang yang belum pernah vaksin di Arab Saudi, sekarang sudah kembali ke Arab Saudi dan sudah sampai ke Arab Saudi, transit atau tidak? Tidak, ini langsung tanpa karantina ya. Tanpa karantina langsung ke Arab Saudi. Langsung Jakarta Jeddah. Oke, penasaran mesti apa sih syarat-syaratnya? Ya, namun sebelum ke itu, Kang, saya ingin juga bertanya terlebih dahulu. Orang yang tidak memiliki tawakalna, berarti beliau pulang dulu masih belum memiliki tawakalna. Ya, apakah bisa kembali ke Arab Saudi, Kang? Kalau tidak mempunyai ya tidak bisa. Karena untuk saat ini syarat itu tawakalna juga termasuk syarat. Jadi gimana caranya ya itu harus bikin tawakalna lagi. Ya sama kapilnya, atau memang kalau bisa dibuka di Indonesia ya di Indonesia. Tapi banyak orang yang bilang sih saya di Indonesia nggak bisa buka. Ya mungkin kartunya nggak aktif. Karena kan harus ada kirim SMS dari Saudi. Kalau bisa diisi pulsa aja, insya Allah. Oke. Jadi tetap tawakalna adalah syarat yang wajib juga gitu. Betul. Jadi ini Kang Hidai, saya mau bertanya satu persatu, step by step ya. Pertama, syarat untuk bisa masuk ke Arab Saudi itu kan yang pertama iqomah harus aktif, ya kan? Iya. Nomor 2, cuti gimana? Visa ya, visa masih aktif. Nomor 3, sudah vaksin 2 kali. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan, bagaimana teman-teman para PMI atau BMI yang di Indonesia, yang pulang ke Indonesia belum vaksin, apakah bisa vaksin di Indonesia? Ya, diantaranya ada beberapa, bukan paket ya istilahnya, bagian gitu. Ada orang yang sudah vaksin di Arab Saudi 1 kali, ada yang di Indonesia 1 kali, ada yang sama sekali belum divaksin di Arab Saudi, tapi di Indonesia udah vaksin 2 kali. Tentunya mereka juga bisa mengikuti ya dari 2 itu. Berarti kalau sudah vaksin 1 kali di Arab Saudi, tinggal vaksin di Indonesia. Kalau yang belum sama sekali 2 kali ya harus di Indonesia 2 kali, yang mana vaksinnya itu yang diterima oleh kerajaan. Oleh kerajaan. Jadi ada beberapa vaksin yang memang di Indonesia tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Yang diterima itu vaksin apa aja, kan? Di antaranya ada 4. Pertama adalah Pfizer. Pfizer itu kalau di sini udah lumrah ya. Iya, apalagi saya juga pakai Pfizer dua-duanya. AstraZeneca, terus Moderna, dan juga Johnson. Nah, itu 4. Oke, ini yang diakui oleh Arab Saudi. Ya. Apakah di Indonesia itu ada vaksin itu, kan? Kemarin, pokoknya banyak sekali pesan yang masuk ke saya. Kang Hidai, saya gimana bantu saya? Saya udah divaksin tapi Sinovac. Saya mau vaksin, saya sudah divaksin di Arab Saudi Pfizer, tapi di Indonesia saya tidak menemukannya katanya. Itu yang saya bikin bingung. Ternyata di Indonesia Pfizer sama AstraZeneca itu masih jarang. Dan tapi ada ya. Ada, tapi katanya untuk nakes, untuk para TNI itu, baru polisi, baru untuk petugas gitu aja. Dan untuk rakyat belum dikasih katanya sih. Cuman ada juga orang yang dapat gitu. Oke. Seandainya Kang, ini ada orang yang bertanya, Kang saya pengen vaksin, tapi vaksin yang diakui, kemana nih saya harus mendapatkan misalnya? Itu menurut informasi harus pergi kemana Kang untuk mendapatkan itu? Itu dia yang saya dapat info dari beberapa teman kita yang sedang cuti saat ini. Di perkampungan itu nggak nemu. Ya bisa-bisa aja di kota gitu. Harus ke Jakarta ya. Seandainya misalnya mungkin ada rekomendasi di daerah mana? Di sini, tapi insya Allah saya bisa bantu. Ada orang yang mungkin bisa bisa saya rekomendasikan insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa yang sudah mengurus teman-teman yang sudah berangkat kemarin itu ya. Iya insya Allah. Cuman kata dia juga itu terbatas gitu. Terbatas. Nggak untuk umum gitu. Jadi ada batasannya lah. Nggak mungkin karena sedikit katanya. Karena di Indonesia masih Sinovac dan Sinovac. Betul. Nusantara gitu. Untuk mengetahui tentang di mana letak vaksinnya itu bisa langsung DM Kang Hidai ya. Langsung DM Kang Hidai. Karena ribet sih. Makin ribet. Dan ini dapat informasi saya untuk Madura sahabat ya. Kemarin hari apa kemarin? Pokoknya kemarin lusa lah ya. Kemarin lusa kalau nggak salah itu ada vaksin Pfizer itu di untuk Pamekasan ya, di Arek Lancor, cuman waktunya memang sebentar yang diceritakan dari jam 11 sampai jam berapa gitu. Pokoknya sebentar banget. Jadi intinya vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu sudah ada di Indonesia.
tinggal ngurus itu. Itu. Iya. Jadi itu persyaratannya. Misalnya gini Kang, kita sudah vaksin di Indonesia, misalnya sudah dapat nih kan, seperti teman Kang Idai kemarin, baik itu di daerah ataupun di Jakarta atau di Surabaya sudah dapat. Apakah dengan vaksin itu kita dapat sertifikat langsung bisa kembali ke Arab Saudi? Tidak. Gimana? Tidak, sekarang kita misalkan udah vaksin nih, udah vaksin yang sudah diterima sama kerajaan, udah Pfizer atau udah AstraZeneca, langsung beli tiket, enggak bakalan bisa terbang. Karena kemarin yang tanggal 13 terbang dari Indonesia terus ke Jeddah, kita wawancara, banyak Kang Ide katanya teman-teman yang lain juga yang udah beli tiket, yang udah siap terbang tapi gagal. Karena tidak memenuhi persyaratan. Di antaranya yaitu mereka sudah melakukan vaksin 2 kali, tapi mereka tidak mendaftarkan vaksin tersebut ke Kementerian Kesehatan di Arab Saudi. Oh, harus mendaftar dulu di sini? Iya dong. Jadi seolah-olah ditolak. Kenapa? Karena kan yang boleh masuk itu orang yang sudah vaksin 2 kali di Saudi. Nah, sedangkan tawakalnanya itu berarti nggak diupdate. Berarti kalau kita belum sama sekali divaksin di Saudi, kita harus punya tawakalna, terus tawakalnanya diupdate. Terserah mau sama kita atau sama majikan. Oh, Kang Idai bisa bantu misalnya ada temen nih, sudah vaksin 2 kali, AstraZeneca atau Pfizer, atau yang sudah diakui oleh Arab Saudi. Benar. Dan dia sudah mendapat sertifikat, Kang Idai bisa nggak bantu di sini untuk daftarkan ke tawakalna? Bisa dong, ya tentunya itu dia. Cuman aku terbatas ya, karena ini banyak banget. Betul. Jadi mohon maaf misalkan yang baru-baru belum kejawab, karena kita masih membatasi ya sekian puluh orang dulu gitu. Betul. Dan itu nggak sehari jadi. 5 hari. Oh, 5 hari jadi? Iya, jadi gini loh. Misalkan Mas Faiz lagi cuti nih. Terus kita sudah vaksin nih. Baru vaksin 1 kali di 1 kali, betul. Terus vaksin lagi di Indonesia dengan yang sama. Nah, nanti saya minta waraga semua. Sertifikatnya ya, sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin. Terus igoma, paspor, visa itu harus saya lihat. Setelah kirimkan. Terus masa expiry-nya kapan? Karena langsung daftarkan ke Mukim. Mukim itu yaitu aplikasi buat Menteri Kesehatan di Saudi. Iya, betul. Di situ ditulis semuanya, kita memohon permintaan, dikirim, dan jawabannya nanti setelah 5 hari. 5 hari baru ada jawaban. Setelah keluar jawaban itu baru beli tiket. Ya, setelah beli tiket baru PCR. Baru PCR. Nah, tapi PCR juga nggak sembarang PCR gitu. Ada beberapa rumah sakit yang dikhususkan oleh maskapai Saudia. Oh gitu. Oh, jadi yang kembali ke Arab Saudi itu pesawatnya harus Saudi ya, Kang? Ya, harus Saudi ya. Nggak boleh pesawat lain? Nggak boleh, karena kecuali kalau mungkin yang udah vaksin 2 kali mungkin bisa lewat Qatar. Cuman kalau yang seperti ini ya memang harus Saudi ya, karena nggak transit langsung. Oke, ini jangan sembarangan sahabat. Jadi ini saya memperjelas ya, bagi yang sudah vaksin itu bukan berarti punya sertifikat langsung ke bandara beli tiket ya, tapi harus didaftarkan dulu di sini ke Wazaratus Shahih ya, Kementerian Kesehatan di sini. Setelah diterima sudah masuk ke tawakalnanya sudah hijau, baru beli tiket, baru di PCR. PCR-nya pun tidak sembarangan, harus yang direkomendasi oleh maskapai Saudia, karena yang boleh untuk membawa jemaah itu hanya maskapai Saudi ya, untuk hal itu. Nah ini Kang, ribet sih, jadi mungkin judulnya ribet ini ya. Soalnya bukan, jadi saya pernah berpikir, banyak orang yang komentar kemarin, kok pemerintah Indonesia mau pulang aja dibikin ribet gitu. Ternyata sama, Saudia pun orang Indonesia yang mau berangkat juga dibikin ribet. Betul. Karena demi kehati-hatian supaya virus ini tidak menyebar. Nah, ini juga Kang, pertanyaannya kan. Ini berlanjut karena banyak orang yang bertanya-tanya, ada yang majikan nanya kan, kamu ingin kembali, berapa sih biayanya? Kalau kamu ingin kembali, ini saya kirimin tiket dan sebagainya, kan gitu kata majikan. Ada juga yang ingin beli sendiri. Tentunya itu butuh persiapan, kan gitu kan. Karena banyak yang gagal, harus betul. Ya harus benar-benar perjuangan gitu, karena nggak mungkin sendiri. Susah. Oke, yang saya tanyakan gini Kang, banyak orang PMI yang ingin pulang ke Indonesia beli tiket ke Kang Idai. Sekarang sebaliknya, apakah orang yang ingin kembali ke Arab Saudi dari Indonesia bisa beli tiket ke Kang Idai? Bisa dong. Oh bisa ya? Iya, bisa. Kami menghandle juga di Jakarta. Termasuk cara-caranya, ya hal-hal yang dibutuhkan lah, di-handle gitu. Supaya insya Allah supaya tidak salah langkah teman-teman itu. Dan insya Allah terbang. Oke, insya Allah terbang ya. Kami akan memberikan beberapa paket. Ada 3 sih.
Paket apa saja itu, Kang? Pertama yaitu yang sudah vaksin 2 kali di Indonesia. Oke. Di Indonesia apa di Arab Saudi? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi ya. Oke. Jadi tinggal tiket dan sama handling sama PCR. Kita bantu insya Allah. Dan kedua adalah paket yang memang baru 1 kali vaksin di Arab Saudi dan 1 kali vaksin di Indonesia. Mungkin yang 2 dan 3 sama sih itunya lah untuk tiket dan biaya operasi lainnya gitu. Yang ketiga itu yang sama sekali belum divaksin di Arab Saudi dan baru vaksin di Indonesia 2 kali. Jadi sampean itu bukan hanya tiketnya, termasuk vaksinnya bisa mengarahkan itu juga kan? Iya. Jadi bisa dari ketiga paket itu. Ya, mendaftarkan. Misalkan kan yang belum vaksin di Arab Saudi sama sekali, kita juga harus mendaftarkan vaksin dua-duanya ke Wizarah Siha. Begitupun yang 1 kali. Dan kita harus daftarin. Yang sama sekali belum vaksin di Indonesia, mohon maaf, kami belum bisa menerima karena butuh waktu panjang. Betul. Pertama, di Indonesia itu kalau divaksin 1 kali, kita belum sama sekali vaksin nih. Terus mau vaksin 1 kali, kita harus nunggu selama 21 minggu kalau nggak salah. 3 bulan katanya. Lama kan? Betul. Jadi ya itu saya nggak mungkin. Kedua, yang sudah vaksin hanya Sinovac saja. Saya belum menerima juga. Karena banyak sih yang Kang Ida saya udah vaksin 2 kali katanya Sinovac. Aduh, saat ini sih belum bisa bantu. Karena tapi udah itu sih, udah mencoba untuk mengirimkan permintaan gitu ke Wizarah, apakah diterima atau tidak. Nanti saya kalau udah diterima ya saya kabari lah. Oke. Jadi langsung Kang ke yang barusan, orang-orang itu kan sampean menyediakan misalnya 3 paket ya kan. Iya. Kalau boleh tahu kisaran karena ini tidak ada yang pasti tiap hari kan tidak ada. Kisaran biaya untuk per paketnya ini kan tentu beda-beda kan. Karena ada yang sudah 2 kali, ada yang cuma 1 kali, ada yang belum sama sekali. Itu perkiraan berapa Kang untuk yang berapa ya? Ya malu juga sih sebenarnya. Enggak, ini namanya perkiraan Kang. Sehingga teman-teman itu bisa ada gambaran, ingin bilang ke majikannya atau dia mempersiapkan entah nanti lebih murah atau lebih mahal, minimal kan berkisaran di situ. Itu biasanya berapa Kang kemarin? Pokoknya untuk paket 2 dan 3 yang belum divaksin di 2 kali di Arab Saudi ya itu kisaran, karena kan tiket itu mahal. Tiketnya mahal, PCR-nya mahal juga. Itu kan satu komplit udah tinggal terbang aja kan ya. Sama antar jemput juga. Antar jemputnya ada hotelnya? Iya, ada. Ada hotel juga atau tempat tinggal ya? Iya. Ya kisaran 5.000 lah insyaallah. 5.000 rial kalau yang itu ya. Termasuk dengan vaksinnya itu. Komplit lah sepaket itu. Mendaftarkan vaksin juga. Ya berarti ya masih mending lah dibanding kita transit 14 hari ke negara lain. Iya, yang harus 10.000, 14.000 kemarin ya. Tapi kalau misalnya Kang sudah lengkap semua nih, sudah vaksin semua 2 kali, tinggal beli tiket misalnya ke sini, itu berapa sih perkiraan? Maksudnya di Indonesia. Dia udah resmi semua nih di Indonesia sudah 2 kali, di Arab Saudi sudah 2 kali, tinggal kembali ke sini. Oh ya itu mah tinggal tiket aja sih. Oh tiket aja ya. Murah lah. Ya harga tiket dari Jakarta ke Saudi tapi lebih mahal dibanding dari Saudi ke Indonesia. Ya, kalau lebih mahal ya sekitar 2.500 atau 3.000 sekian gitu ya. Sekian. Itu sahabat. Langsung aja ke WhatsApp. Ya, intinya kita bisa nomor 1 kita sudah bisa kembali lagi ke Arab Saudi ya. Meskipun nggak divaksin 2 kali di Saudi. Oke, dari titik beratnya sahabat, dari kesimpulan dari yang barusan, pertama yang mau kembali ke Arab Saudi harus sudah 2 kali vaksin, baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia, yang itu vaksin yang sudah diakui. Namun ada catatan, kalau vaksinnya bukan di Arab Saudi tapi di Indonesia, walaupun sudah diakui, harus mendaftar terlebih dahulu ke Wizarah Siha atau ke Mukim atau ke Kementerian Kesehatan yang di Arab Saudi. Jadi setelah kita vaksin 2 kali, kita punya sertifikatnya, baru kita mendaftar di sini dan Kang Idai bisa membantunya atau majikan langsung bisa dan juga setelah itu menunggu 5 hari setelah keluar tawakalnanya sudah hijau, baru kita membeli tiket. Dan setelah membeli tiket, kita baru tes PCR. Dan tes PCR-nya itu harus sesuai dengan rumah sakit yang sudah ditentukan oleh maskapai Saudi Airlines. Karena tiketnya yang bisa kita beli untuk kembali ke Arab Saudi itu hanya tiket Saudi Airlines. Dan tentunya biayanya kalau sama sekali belum pernah divaksin ya kan.
tapi vaksinnya di Indonesia. Ya. Harus didaftar, harus dengan biaya vaksinnya 2 kali, biaya transportasi dan sebagainya. Orang yang mengurusnya di sana, tempatnya, transportasinya, termasuk PCR-nya, termasuk tiketnya kan. Sampai terbang ke sini ya berkisaran antara 5 sampai 6. Gitu ya kan. Gitu, insyaallah. Wallahu a'lam, nanti kita lihat perkembangan ya. Karena itu memang pekerjaan yang sangat sangat capek ya. Capek sekali sih, karena kita juga harus hati-hati memasukkan nomor-nomor visa, nomor igoma, semua itu harus sama. Itu kalau yang mau tinggal enaknya ya. Tapi kalau mau ngurus sendiri ya silahkan tafadhol. Saya juga kadang gitu ya, takutnya gitu orang kok bilangnya bantu tapi bayarannya segini, ada bayarannya ya. Bingung juga. Betul. Jadi ini tidak ada cuman ini hanya informasi persiapan aja ya. Karena terus terang sahabat, dari daerah ke Jakarta, di Jakarta gak ada temen, kita tidak tahu kemana. Kalau salah ngurus nanti beli tiket malah gagal, maka lebih baik kita minta bantu jasa ya. Terus terang namanya kita membantu, tentu harus ada imbalan dari jasa yang sudah diberikan oleh teman-teman. Karena ya itu dia, jangan sampai kekurangan satu syarat pun. Karena kalau sudah di-cancel itu malah lebih banyak ya. Dan kenapa saya bilang kabar gembira? Karena sebelumnya teman-teman itu ingin kembali ke Arab Saudi harus negara ketiga. Dan kemarin sudah ada yang melalui negara ketiga itu malah biaya yang dikeluarkan sekitar 11.000, 12.000, sampai 14.000 real. Itu berapa juta? Ini hanya sekarang ini paling parahnya saja ya, yang nggak pernah vaksin. Ini sekitar 5.000 sampai 6.000 ya. Tapi kalau sudah vaksin, sudah tahu, tinggal beli tiket saja ya, kita hanya beli harga tiket itu sendiri. Sekali lagi sahabat, saya hanya ingin memberikan informasi ini sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan sahabat-sahabati, karena terus terang banyak majikan yang penting pembantunya berangkat, supirnya berangkat, atau perusahaan yang penting umalnya berangkat, bayar berapapun beliau itu berani. Terbukti dengan biaya 14.000 yang harus transit ke Jordan, ada juga yang ke mana kan? Ke Maldives itu, ke Eropa juga ada, Georgia. Itu dengan puluhan ribu masih sanggup, apalagi cuman sekedar itu. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang bermanfaat. Mungkin ada pesan, Kang? Ya, pesan dari saya sih, pokoknya yang mau cuti nih, khususnya dari Arab Saudi ke Indonesia, saya sarankan untuk vaksin dulu 2 kali lah. Karena banyak orang yang bertanya juga gini, Anda bisa nggak terbang tanpa vaksin? Bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau cuti itu harus vaksin dulu, biar pas kesininya gampang. Gampang, tidak sulit ya. Tapi kalau yang exit ya udah, kalau misalkan belum ada jadwal, ya udah nggak apa-apa gitu, vaksin di Indonesia aja. Kalau yang nggak balik lagi. Tapi kalau bagus sih, vaksin di sini aja biar bagus. Jadi poinnya sahabat, mudah-mudahan yang cuti ke Indonesia yang sudah lama bisa kembali lagi. Silahkan bagi yang mampu untuk mengurusnya, karena ini sudah informasi sudah jelas ya. Mengurus sendiri, mungkin ada majikannya, mungkin di Indonesia banyak kenalan, di Jakarta silahkan urus sendiri dan beli tiket di sana silahkan. Tapi bagi yang tidak mampu, yang tidak tahu bagaimana jalur-jalurnya, bisa langsung DM Kang Idai. Insya Allah Kang Idai akan memberikan solusi atau cara bagaimana bisa kembali ke Arab Saudi. Demikian sahabat, informasi terbaru tentang penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, termasuk dari Arab Saudi ke Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabati yang ingin mengetahui perkembangan terbaru tentang PMI, tentang BMI, tentang penerbangan, tentang keadaan di Arab Saudi, di kota Taif, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Ikuti terus channelnya Kang Idai Adventure dan juga Faiz Slamet. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dari kota Taif saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.